Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Anugrah Febrianto, kelas 11 MIPA 1, Sekolah SMA Negeri 1 Tarakan. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, berisi penjelasan awal tentang latar belakang keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Jadi maksudnya di sini pernyataan umum adalah dia menjelaskan secara awal, secara umum tentang teks tersebut. Yang kedua, deretan penjelasan, berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Poin yang kedua ini bermaksud adalah teks tersebut terdiri dari urutan yang benar dan secara runtut dari awal hingga akhir. Yang ketiga, interpretasi, merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atau suatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Maksudnya di sini adalah si penulis ingin menyampaikan sesuatu yang ia ingin sampaikan dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human partisipan. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausul, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Selanjutnya, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelasan atau inti penjelasan apa yang akan disampaikan, dan interpretasi, pandangan atau simpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa disebut informasi faktual. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Mengonstruksi teks eksplanasi. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengonstruksi teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan tema. Tahap pertama dalam menulis teks eksplanasi adalah menentukan tema atau topik. Tahap ini berguna agar tulisan yang dibuat tidak melebar dan penulisannya tidak berulang. Tema yang digunakan untuk menulis teks eksplanasi, misalnya peristiwa alam seperti banjir, proses terjadinya hujan, tsunami, gempa, bumi, pelangi, dan lain-lain. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Pada tahap ini mengharuskan kita mencari bahan atau data atau informasi yang berkaitan apa yang akan ditulis. Bahan, data, atau informasi awal ini bisa didapat dengan membaca buku-buku, majalah, koran, ataupun artikel yang berkaitan dengan peristiwa alam atau sosial, wawancara dengan ahli,
melihat video serta gambar tentang peristiwa alam dan sosial atau pengamatan langsung terhadap objek jika memungkinkan. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan berfungsi untuk menjaga sebuah tulisan agar sesuai dengan yang direncanakan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah merinci poin-poin penting yang akan ditulis dan dikembangkan sesuai dengan tema. Poin-poin tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah tulisan sehingga harus sesuai pada struktur teks eksplanasi. Yang keempat, mengembangkan tulisan. Setelah kerangka karangan dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan. Tahap ini memerlukan kecermatan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan kepaduan kalimat. Contoh teks eksplanasi singkat bencana alam kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang akan terjadi bila curah hujan rendah dan minimnya jumlah pohon di suatu daerah. Hutan dan pohon bisa menyimpan air. Jadi, ketika daerah kekurangan pohon, maka kekeringan bisa juga terjadi. Dampak kekeringan bisa mengganggu kegiatan masyarakat seperti memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Industri yang mengandalkan air juga akan dirugikan. Beberapa masyarakat percaya dengan mitos bahwa membuat asap bisa mengundang hujan turun dan menanggulangi kekeringan. Pada dasarnya, sebaiknya setiap rumah punya persediaan air masing-masing. Penggunaan air juga sebaiknya lebih dihemat lagi untuk jaga-jaga apabila nanti kekeringan datang melanda.